Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi sentra kue subuh di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Chromebook. Dallas Mavericks resmi memperpanjang kontrak PJ Washington senilai 1,37 triliun rupiah. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke sentra kue subuh di Pasar Senen Jaya 1 dan 2 Kuitang, Jakarta Pusat, Rabu malam. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan roda perekonomian rakyat tetap berputar setelah sempat terganggu oleh aksi demonstrasi beberapa hari terakhir. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga solidaritas nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Pemerintah ingin memastikan bahwa aktivitas perdagangan rakyat kecil termasuk pedagang kue dan kuliner malam tetap berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Suasana sentra kue subuh Senen tampak kembali bergeliat, deretan pedagang kue tradisional hingga modern berjajar rapi, menawarkan dagangan mereka kepada para pembeli. Lampu-lampu kios dan aroma kue yang menggoda menciptakan atmosfer khas yang sudah lama melekat pada kawasan legendaris tersebut. Kehadiran Wapres Gibran semakin menambah sebagian pedagang yang sempat mengalami penurunan omset akibat situasi beberapa hari lalu. Dalam kunjungan tersebut, Wapres berkeliling area pasar dan berinteraksi langsung dengan para pedagang. Mereka menceritakan bagaimana aksi demonstrasi sempat menurunkan jumlah pembeli. Bahkan ada pedagang yang harus membagikan dagangan secara gratis karena tidak dapat berjualan. Meski demikian, kondisi pasar tetap aman dan fasilitas tidak mengalami kerusakan berarti. Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Kehadiran Wapres di sentra kue subuh tidak hanya membawa semangat pemulihan, tetapi juga memberikan pesan bahwa pedagang dan pelaku usaha mikro tetap menjadi bagian penting dalam roda ekonomi nasional. Pemirsa, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menanggapi gelombang unjuk rasa yang masih berlangsung. Wiranto menyampaikan Presiden Prabowo senantiasa mendengarkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang turun ke jalan. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan tidak semua tuntutan dapat langsung dipenuhi oleh Presiden. Lantaran kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah, namun Wiranto memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap mendengarkan dan responsif terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi. Ya semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu ya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini. Saya kembali tadi ya, kalau semuanya bisa nahan diri, semua bisa bersikap nggak emosional, saya kira semuanya baik-baik saja. Ya. Wiranto mengungkap kedatangannya di Istana Negara untuk hadir dalam agenda rapat terbatas membahas langkah-langkah strategis yang dapat diambil pemerintah dalam merespons situasi terkini. Wiranto menghimbau semua pihak agar menahan diri dan menghindari sikap emosional demi menjaga stabilitas nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan motivasi kepada pemain Timnas Futsal Indonesia yang akan bertanding di ajang China Invitational Tournament International Zhejiangzuang, China yang akan berlangsung pada 5 hingga 11 September 2025.
Menurut Menpora Dito Aryo Tejo, turnamen ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh semua pemain. Menpora Dito juga melihat perkembangan futsal Indonesia sekarang ini sangat luar biasa. Futsal Indonesia saat ini memiliki peringkat 23 dunia dan 4 Asia. Pada ajang China Invitational Turnamen International ini, Timnas Futsal Indonesia masuk ke dalam grup B bersama Selandia Baru, Myanmar, dan Kamboja. Sementara di grup A ada tuan rumah China, Korea Selatan, Denmark, dan Uni Emirat Arab. Sebagian besar pemain yang masuk ke skuad Timnas Futsal Indonesia adalah pemain berusia di bawah 23 tahun. Tercatat hanya ada 2 pemain senior yang diikutsertakan, 2 diantaranya adalah Muhammad Fajrian dan Dewa Rizky. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan DPR RI memiliki komitmen sejalan dengan aspirasi rakyat mengenai rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dasko mengatakan RUU Perampasan Aset akan dibahas usai revisi Undang-Undang Kitab dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana rampung. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya menaruh atensi terhadap rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dasko mengatakan RUU Perampasan Aset akan dibahas setelah revisi KUHP rampung. Hal tersebut disampaikan Dasko usai forum penyampaian aspirasi mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 3 September 2025. Dalam forum perwakilan mahasiswa menyinggung soal tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset. Lebih lanjut, Dasko menyebut pimpinan DPR RI sudah memberikan arahan agar proses revisi KUHP segera dituntaskan Komisi 3 dan rampung pada masa sidang ini. Revisi KUHP bersinggungan dengan RUU Perampasan Aset. Pada adik-adik mahasiswa bahwa Undang-Undang Perampasan Aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas Undang-Undang Perampasan Aset karena itu saling terkait. Nah, ini Undang-Undang Perampasan, Undang-Undang KUHP-nya masih terus menerima partisipasi publik, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama. Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini yang untuk KUHP sudah dapat diselesaikan sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Demikian. Natasa Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rakor yang membahas operasionalisasi dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan, Kemenpora siap mendukung keterlibatan pemuda untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menpora Dito berharap jika penyelenggara KDKMP ini nantinya bisa diterapkan untuk sebagian besarnya adalah anak muda, maka akan menjadi solusi cepat dan tepat pemberdayaan pemuda mengasah kemampuan dan keterampilan berwirausaha. Menurut Menpora Dito, pada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini ada transformasi digital yang sangat cocok apabila digerakkan oleh anak-anak muda yang terampil dan bersemangat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menyampaikan, pembentukan KDKMP ini adalah bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat. KDKMP bukan hanya wadah usaha, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memotong rantai distribusi panjang, memberantas tengkulak dan rentenir, serta mempermudah akses layanan dasar seperti sembako, LPG 3 kg, klinik desa dan simpan pinjam terintegrasi, apotek desa, gudang dan pekering hasil panen, agen pembayaran listrik, pupuk hingga perbankan digital, sarana logistik dan sebagainya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pegadaian Krobuk. Usai diperiksa, Nadiem langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kasus ini bermula dari proyek bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi bagi sekolah dasar hingga menengah. Anggaran yang digelontorkan tidak main-main, mencapai 3,58 triliun rupiah ditambah dana alokasi khusus senilai 6,3 triliun rupiah. Namun, pengadaan tersebut diduga syarat rekayasa. Spesifikasi Chromebook disebut dipaksakan masuk meski hasil uji coba sejak 2019 menunjukkan perangkat ini tidak efektif digunakan di sekolah. Ketergantungan pada internet menjadi kendala utama karena banyak daerah belum memiliki akses jaringan memadai. Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan 4 tersangka lain, yakni Juristan, Ibrahim Arif, Mulyatsah, dan Sri Wahyuningsi. Mereka diduga bersama-sama mengarahkan tim teknis untuk menyusun kajian yang menguntungkan penggunaan Chromebook. Sejauh ini lebih dari 120 saksi dan 4 ahli telah dimintai keterangan. Semua temuan tersebut memperkuat dugaan adanya pemufakatan jahat dalam proyek digitalisasi pendidikan. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di sektor pendidikan. Publik kini menanti sejauh mana Kejagung bisa menuntaskan perkara bernilai triliunan rupiah tersebut. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Sejak hari ini, tanggal 4 September 2025, bertempat di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri menangkap seorang pegawai kontrak sebuah lembaga internasional terkait unjuk rasa yang berujung anarkis beberapa waktu lalu. Tersangka diduga menghasut massa untuk membakar gedung Mabes Polri melalui media sosial. Satu persatu terduga penghasut tindakan anarkis di balik aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu diungkap aparat kepolisian. Seorang wanita yang bekerja di sebuah lembaga internasional bernama Laras Faizati turut ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Setelah menjalani pemeriksaan, Laras ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri dengan sangkaan pasal berlapis, mulai dari UU ITE hingga pasal 160 dan 161 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Laras Faizati diduga mengunggah video dan narasi provokatif melalui akun media sosial Instagram @larasfaizati saat unjuk rasa di depan Mabes Polri beberapa waktu lalu. Dalam kontennya, tersangka diduga menghasut massa untuk membakar gedung Polri yang merupakan salah satu objek vital nasional. Dari hasil penyidikan, wanita berusia 26 tahun ini dinilai tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik milik orang lain di akun media sosialnya. Tersangka LFK, umur 26 tahun, pekerjaan pegawai kontrak lembaga internasional, dengan barang bukti yang disita dari tersangka LFK diantaranya 1 KTP atas nama LFK, 1 unit handphone, 1 akun Instagram atas nama @larasfaizati. Terhadap tersangka dilakukan penahanan di rumah tahanan Bareskrim Polri sejak tanggal 2 September 2025. Nah, kalau kita melihat visualisasi bahwa yang bersangkutan menggugah postingan tersebut, kemudian menunjuk kepada lokasi dan di sebelahnya adalah visualisasi pada saat terjadinya unjuk rasa di depan Mabes Polri. Penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon seluler dan akun Instagram yang digunakan mengunggah konten provokatif. Akun media sosial tersangka memiliki lebih dari 4.000 pengikut sehingga memberikan efek penguatan terhadap aksi anarkis. Penyidik masih melakukan pengembangan untuk memetakan koneksi tersangka dengan jaringan pelaku anarkis lainnya. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat lonjakan penumpang yang signifikan pada periode libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu hingga Minggu 3 hingga 7 September 2025. Selama 5 hari tersebut tercatat sebanyak 147.473 pelanggan memanfaatkan layanan kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal untuk bepergian dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari total jumlah penumpang tersebut, sebanyak 131.872 orang merupakan pengguna kereta api jarak jauh dengan tujuan berbagai kota di Jawa. Sementara itu, 15.601 lainnya memilih layanan kereta api lokal seperti ke Pangrango relasi Bogor-Sukabumi, serta KA Siliwangi relasi Sukabumi-Cipatat. Puncak arus keberangkatan terjadi pada Kamis 4 September 2025. Pada hari itu tercatat 42.684 pelanggan berangkat dari area Daop 1 Jakarta. Angka ini menjadi volume tertinggi sepanjang periode liburan dan diperkirakan masih dapat bertambah seiring dengan penjualan tiket yang terus berlangsung hingga menjelang waktu keberangkatan serta proses rekapitulasi data akhir. Untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat, Daop 1 Jakarta mengoperasikan rata-rata 85 perjalanan kereta api setiap harinya. Jumlah tersebut terdiri dari 74 perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat melalui 2 stasiun utama, yakni Stasiun Gambir dengan 39 perjalanan dan Stasiun Pasar Senen dengan 35 perjalanan. Selain itu, terdapat 11 perjalanan kereta api lokal yang melayani rute Bogor-Sukabumi pulang pergi, serta Sukabumi-Cipatat pulang pergi. Dengan pola operasional tersebut, KAI berupaya memastikan seluruh kebutuhan perjalanan masyarakat pada masa libur panjang tetap terpenuhi secara optimal, baik dari sisi kapasitas tempat duduk maupun kelancaran layanan di stasiun dan selama perjalanan. Selama periode tersebut, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan rata-rata sebanyak 85 perjalanan kereta api jarak jauh dan lokal, meliputi 74 kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir sebanyak 39 perjalanan kereta api dan Stasiun Pasar Senen sebanyak 35 perjalanan kereta api jarak jauh serta 11 kereta api lokal di mana 8 kereta api Pangrango dan 3 kereta api Siliwangi. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan, mitra driver Gojek meninggal dunia saat demo di Pejompongan, Jakarta Pusat. Selain santunan berupa uang tunai dan paket sembako, pemerintah menawarkan program pemberdayaan mendukung kesejahteraan keluarga di masa depan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu sore 3 September 2025. Afan Kurniawan merupakan mitra driver Gojek meninggal dunia saat demo di Perjompongan, Jakarta Pusat. Mensos menyerahkan santunan sesuai program Kementerian Sosial untuk keluarga almarhum Afan Kurniawan. Santunan berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah, serta 1 paket sembako sebagai bentuk bantuan dan kepedulian pemerintah. Selama kunjungan, Mensos berdialog dengan orang tua almarhum mengenai rencana usaha ingin dirintis. Mensos menawarkan program pemberdayaan di Kementerian Sosial sebagai bantuan mendukung kesejahteraan keluarga ke depan. Orang tua Afan menunjukkan minat mengikuti program tersebut dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Sosial. Kebersamaan pemerintah dengan warga yang sedang mengalami musibah. Mudah-mudahan ini santunan ini bisa memperkuat kebersamaan, memperkuat solidaritas, dan sekaligus ini menjadi momen bagi kita semua untuk saling belajar kepada peristiwa ini, belajar kepada sesama. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyaksikan latihan Super Garuda Shield 2025 di Sumatera Selatan. Latihan gabungan ini melibatkan ribuan personel dari 17 negara.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meninjau latihan puncak Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur di Batu Raja, Sumatera Selatan. Di sini, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menyaksikan Combined Arms Live Fire Exercise menampilkan kemampuan tempur terpadu lintas matra. Unjuk kemampuan meliputi penembakan artileri dan roket jarak jauh, serangan udara terintegrasi, serta gerakan pasukan darat berlangsung secara simultan. Rangkaian manuver ini menjadi bukti nyata interoperabilitas prajurit TNI dengan tentara dari negara sahabat. Latihan gabungan multinasional terbesar di kawasan ini melibatkan ribuan personel dari 17 negara. Selain operasi darat, laut, dan udara, Super Garuda Shield 2025 mencakup latihan di domain siber. Ini sebagai komitmen seluruh peserta meningkatkan profesionalisme, memperkuat kesiapan sekaligus membangun kapasitas bersama dalam menghadapi tantangan keamanan global di masa depan. Panglima TNI menegaskan, Super Garuda Shield bukan sekedar latihan tempur, melainkan wadah mempererat kerjasama militer antar negara. Diharapkan latihan ini mencetak prajurit tangguh, adaptif dan siap menghadapi dinamika lingkungan strategis, serta memperkuat peran Indonesia sebagai bagian penting menjaga perdamaian regional maupun global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.